Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dalam kitab Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah Yasmin Syekh 6 yang mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus memberikan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian ilmu Kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran. Kajian Kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran pada pagi hari ini saya ingin mengaitkan tentang kisah-kisah para nabi ya, dan korelasinya dengan kemerdekaan kita 17 Agustus di 2023. Jadi saya ingin rangkum tentang 3 kisah nabi. Bagaimana merdeka dalam pandangan nabi-nabi ini. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana merdeka dalam perspektif para nabi, khususnya Nabi Ulul Azmi, karena mereka adalah diutus oleh Allah untuk membebaskan manusia, membebaskan, bahasa kitanya memerdekakan. Makanya saya tidak setuju sebetulnya dengan diksi yang dipilih bahwa Islam itu menaklukkan, ya seperti halnya penaklukan kota Mekah, penaklukan Spanyol. Karena kalau penaklukan itu ada sedikit konotasinya kepada sebuah penjajahan, agresi. Padahal kalau misalkan kita terjemahkan secara harfiah saja, Fathul Mekah itu adalah pembebasan kota Mekah. Ya, Fathul Spanyol itu mungkin pembebasan kota Spanyol. Ya, dan yang lain-lainnya. Jadi Islam itu datang bukan menaklukkan dalam artian menjajah, tapi Islam itu datang membebaskan. Karena misi Rasulullah pun adalah fakkur raqabah, membebaskan manusia dari perbudakan, dari belenggu. Nah, jadi jangan sampai kata fathu itu diterjemahkan dengan kata penaklukan, tapi yang tepat adalah fathu itu adalah apa? Pembebasan. Karena memang Islam itu kemanapun datang membebaskan kaum yang didatanginya, membebaskan, memerdekakan. Karena kalau misalkan kita baca di dalam literatur agama kita bahwa bagian daripada nikmat besar itu adalah nikmatul huriyah. Makanya kalau Bapak baca literatur tentang kata merdeka dalam Islam itu istilahnya banyak. Ada al-huriyah, ada al-itqan, seperti itqum minan nar, pembebasan manusia dari neraka yang sering kita dengar pada bulan Ramadan. Atau ada al-istiqlal yang jadi masjid sebagai monumen bahwa kita sudah merdeka. Maka monumennya adalah masjid. Ya, masjid apa namanya? Istiqlal. Jadi masjid Istiqlal itu adalah masjid kemerdekaan. Jadi itu para pejuang kita, kalau mampu mengusir penjajah dari satu wilayah, yang dibangun monumennya adalah masjid. Ya, di Surabaya ada namanya Masjid Suhada. Ketika mampu mengusir penjajah dari Surabaya, dibangun namanya Masjid apa? Suhada. Dan begitu mampu mengusir penjajah dari
besar namanya Masjid apa? Istiqlal. Jadi bukan dibangun patung Pak, dibangun masjid dulu para sejarawan kita. Ini bangun patung 14 miliar. Ya, di sini patung, di sini kok. Jadi para pahlawan dan pejuang kita mengajarkan cara menghargai kemerdekaan dengan membangun monumen masjid untuk mengingatkan kepada Allah. Sekarang dibalikin lagi membangun apa? Patung dengan nilai yang tidak kecil, ya, dan juga manfaatnya juga kurang begitu ada gitu. Bahkan mungkin bisa mengarah kepada hal yang berbahaya. Ini perlu kita korelasikan kemerdekaan dalam perspektif para nabi. Saya baca bukunya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, tulisan beliau. Jadi tulisan beliau itu begini. Ternyata Bung Karno itu ketika mau memproklamirkan kemerdekaan negara kita, itu ternyata Bung Karno itu ragu, sampai nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena waktu itu tanggal 17 itu ada ancaman dari Inggris. Kalau misalkan dia memerdekakan atau memproklamirkan kemerdekaan pada saat itu, maka Inggris mengancam akan menjadikan Indonesia seperti Hiroshima dan Nagasaki. Ya, di bom atom itu kan. Sehingga Bung Karno itu ragu Pak, ketika mau memproklamirkan kemerdekaan. Ini tulisannya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Ya, bukunya Api Sejarah 1, Api Sejarah 2. Yang satu adalah jilid hitam, yang dua adalah jilid merah. Ya. Jadi ketika beliau mau memproklamirkan kemerdekaan RI pada tanggal itu, Bung Karno itu nggak berani karena diancam Inggris. Kalau memerdekakan maka akan dijadikan Indonesia seperti Hiroshima dan Nagasaki, dibombardir. Sehingga pada saat itu dia ketakutan. Maka dalam kondisi ketakutan seperti itu, maka kemudian Bung Karno dikuatkan. Ya, dikuatkan oleh para ulama, ya, dikuatkan oleh para kiai. Kata para kiai, para ulama, bahwa kalau tidak dimerdekakan, tidak diproklamirkan kemerdekaan pada saat ini, maka kemungkinan kita akan merdeka sekitar 200 sampai 300 tahun ke depan lagi. Itu disupport, didukung. Sehingga pada saat itulah Bung Karno berani memproklamirkan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 dan bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah. Nah, jadi merdeka kita itu pada bulan Ramadan. Ya, 9 Ramadan 1364 Hijriah. Itu catatan Profesor Ahmad Mansur Suryanegara dan dicatat oleh beliau dalam bukunya. Nah, sehingga pada tanggal 18 itulah akhirnya kemudian kumpullah para ulama, Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus, Hadi Kusumo Kasmi, Muhammad Hatta, Muhammad Hussein dan seterusnya untuk merumuskan tentang ideologi negara, Pancasila, Undang-Undang 1940. Jadi kalau kita lihat sebetulnya, maka ini luar biasa bahwa kemerdekaan kita tidak lepas dari itu. Jadi kalau Bung Karno melihatnya bukan dari sisi kasat mata, tapi kalau ulama melihatnya dari sisi keyakinan. Makanya nanti kita lihat ya, disinilah sebetulnya yang saya pernah katakan ada ilmu yang lebih tinggi dari logika, ada ilmu yang lebih tinggi dari fakta, realitas. Namanya apa? Keyakinan. Jadi merdeka kita itu berdasarkan keyakinan. Makanya di pembukaannya apa? Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau berdasarkan logika Pak, susah kita memahami kalau kita itu bisa merdeka melawan penjajah. Jadi berdasarkan rasional gitu, kayaknya nggak apple to apple. Yang warga kita yang tidak terlatih ya secara fisik, tidak memiliki senjata yang lengkap seperti halnya Belanda gitu, dan juga tidak memiliki keterampilan berperang dan pengalaman berperang, secara logika mustahil bisa mengalahkan penjajah. Secara logika, secara fakta juga, secara realita juga tidak mungkin kan? Karena faktanya, realitanya kan penjajah itu sudah mencengkramkan kupu-kupu kolonialismenya hampir seluruh penjuru Indonesia. Bahkan tidak sedikit yang disebut dengan penjajah Ireng gitu ya. Orang-orang kita yang sudah ikut kepada apa? Penjajah. Ini secara fakta realita juga susah, ratusan tahun.
Jadi secara logika juga nggak nyampe akal kita, secara fakta pun ternyata juga kita susah. Tapi kan ada satu yang dimiliki oleh warga Indonesia, terutama para ulama, adalah keyakinan. Ya, keyakinan. Ini keyakinan ini seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf itu ketika dimasukin kamar, Zulaikha kemudian mengunci seluruh pintu-pintu kamar, ya, sudah dikunci. Kata Zulaikha, mau lari kemana kok? Kamar pintunya semua sudah dikunci, kuncinya saya pegang. Tapi ketika itu Nabi Yusuf tetap lari gitu. Nabi Yusuf tetap lari. Padahal Nabi Yusuf tahu kalau kunci itu semuanya di apa? Pintu itu semuanya dikunci. Dan anehnya Zulaikha juga yakin kalau semuanya di apa? Udah dikunci. Kuncinya dipegang dia gitu. Satu sisi Yusuf tahu kalau semua pintu itu sudah dikunci, tapi Yusuf tetap berlari ke arah pintu. Zulaikha dia sudah yakin kalau semua sudah dikunci dan kuncinya dipegang, kenapa ikut mengejar juga gitu kan? Kan harusnya kalau misalkan Yusuf lari, Zulaikha santai aja. Lari kemana kosong? Ini kuncinya gue pegang, udah dikunci, ayo lari, secapek-capeknya. Tapi kenapa dia ngejar-ngejar juga gitu masalahnya? Tapi Nabi Yusuf ketika tahu semuanya sudah dikunci, kenapa lari juga ke arah itu kan gitu. Itu tuh kalau kita lihat tentang kisah itu menunjukkan kan sesuatu yang sangat satu. Nabi Yusuf secara fakta, secara logika memang semua sudah dikunci, ya. Makanya yang disebut dengan ittikhadul asbab. Nabi Yusuf tahu semuanya sudah dikunci, tapi Nabi Yusuf hanya mencari sebab aja sebetulnya, dan dia yakin pasti ada celah. Tapi Siti Zulaikha pun tahu semuanya sudah dikunci dan kuncinya dia pegang, kenapa dia lari terus gitu. Ini menunjukkan kalau kata para ulama, serapi apapun kejahatan pasti akan tidak tenang gitu. Ya, tidak tenang, pasti takut ketahuan terus kejahatannya. Nah, tapi Nabi Yusuf yakin, walaupun logikanya dia sudah tahu itu semuanya sudah dikunci, tapi dia tetap bergerak, dia tetap berjalan, dia tetap berusaha. Ittikhadul asbab, dia mencari sebab saja, tapi dia yakin Allah pasti memberikan solusi. Ternyata kan dengan larinya dia pas sampai pintu, ternyata tuannya datang dan tuannya datang, dan itu menjadi sebab bahwa ternyata Zulaikha yang salah dan Yusuf yang benar. Nah, jadi di sini ilmu keyakinan itu luar biasa. Jadi kalau bukan karena keyakinan, ya, itu bangsa kita pun mungkin sulit untuk merdeka. Nah, bagaimana merdeka dalam perspektif tiga nabi ini? Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang diutus oleh Allah ke masyarakat yang mengalami disorientasi hidup, ya, orientasi hidup yang keliru, yang salah, ya, tujuan hidup yang salah, ya, harapan hidup yang salah, yaitu mereka menyembah terhadap Tuhan-Tuhan selain Allah, mengagungkan benda-benda, ya, mengagungkan materi-materi. Ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini mengalami orientasi hidup yang salah, dan itu sangat subur di tengah-tengah masyarakat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya misi bagaimana membebaskan kaumnya yang mengalami orientasi hidup yang keliru ini, orientasi hidup yang salah ini. Bagaimana caranya? Ya, sampai dikatakan diabadikan dalam Quran surat yang ke-6 ayat 75-79. Ya, 75-79 ini, ya, Allah mengabadikan. Ini ada beberapa persepsi, ya, para sejarawan dan ulama menafsirkan tentang ayat ini. Ada yang mengatakan ini adalah merupakan ayat yang menjelaskan perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mencari Tuhan. Ya, perjalanan spiritual Nabi Ibrahim di dalam mencari Tuhan. Ada juga yang mengatakan ini adalah metode dakwah Nabi Ibrahim di dalam meyakinkan tentang Tuhan yang esa, Allah, di tengah kaumnya yang sangat mendewakan kebendaan. Metode dakwah. Ya, bahkan kalau dalam ilmu pemikiran, ya, Islamic worldview, teori dakwah Nabi Ibrahim ini, metodologi dakwah Nabi Ibrahim ini dalam surat 75-79
memunculkan tentang 3 teori kebenaran. Kita bahas nanti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Dan demikianlah kami perlihatkan, kata Allah, kepada Nabi Ibrahim kerajaan kekuasaan yang di langit dan di bumi, waliyakuna minal mukminin, agar Nabi Ibrahim menjadi orang yang yakin. Ini Pak, jadi Allah mengajarkan sendiri sebetulnya metode cara mengenal dirinya. Ya, kalau kita pernah dulu suka liko ya, saya ingat liko tahun 99 lah. Belajar tentang ma'rifatullah. Bagaimana cara kita mengenal Allah, ma'rifatullah. Jadi ada ma'rifatullah, ada ma'rifatul rasul, ada ma'rifatul insan. Pelajaran itu kan gitu dulu, materi liko itu ya. Ma'rifatullah itu Allah mengajarkan sebetulnya bagaimana cara kita mengenal dirinya, mengenal Allah. Seperti Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Ibrahim, yaitu dengan cara apa? Nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh, memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaannya yang ada di langit dan di bumi. Ini ma'rifatullah. Maka mengenal Allah itu pertama bisa dengan ciptaannya, ya, bisa dengan ciptaan. Karena tidak semua yang ada itu pasti ada yang menciptakan. Ini yang pernah didebat oleh ateis kepada Nu'man bin Sabit. Ya, Nu'man bin Sabit itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu namanya Nu'man bin Sabit. Kata orang ateis, wahai Nu'man, dalam keyakinanmu semua yang ada ini, ya, semua yang ada ini dalam keyakinanmu ada yang menciptakan. Betul? Karena tidak mungkin ada tanpa ada yang menciptakan. Kata orang ateis, lalu siapa yang menciptakan Tuhanmu kalau begitu? Ya, kalau semua yang ada pasti ada yang menciptakan, lalu siapa yang menciptakan? Tuhanmu, kata orang ateis. Ya, aku butuh jawaban akal, bukan butuh jawaban dalil. Padahal akal itu bagian daripada dalil ya. Jadi kalau kita belajar dalil kan, akal itu masuk kepada dalil yang disebut dengan asal usul. Jadi dalil itu dalam ilmu usul fikih dibagi 3. Dalil dari sisi asal usulnya ada namanya akli atau nakli dan akal. Nakli itu Quran Sunnah, akal itu ya akal. Jadi akal harus tunduk kepada Quran Sunnah, tapi memahami Quran Sunnah itu harus menggunakan akal. Maka muncul namanya ijtihad, muncul namanya ijma, muncul namanya qiyas. Dan jangan terlalu anti terhadap akal, karena akal itu mana itu takut. Akal itu adalah merupakan satu ya poin di mana kita terkena taklid. Ya, terkena taklid itu terkena beban hukum. Karena kalau misalkan bapak nggak ada akalnya, nggak wajib tuh pak, nggak terkena beban hukum. Ya, nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib kita itu apa namanya pakai apa nutup aurat. Kalau tidak ada apanya, kalau tidak ada akal. Jadi jangan terlalu anti. Akal itu dia bagian daripada dalil, dari asal usul. Makanya ada yang disebut dalil nakli, dalil akal. Kalau dari sisi ruang lingkupnya dalil itu 2, dalil kulli, dalil juz'i. Kulli itu artinya dalil yang umum. Kalau juz'i itu dalil yang khusus. Ya, dalil yang khusus. Kalau dari sisi kehujahannya ada 2 juga, ada dalil qat'i, ada dalil zanni. Kalau qat'i itu dalil yang pasti, tidak multi tafsir. Ya, tidak ada tafsir lain kecuali itu tafsir. Kalau zanni itu adalah dalil yang multi tafsir. Ya, banyak misalkan ayat-ayat mutasyabihat itu kan biasanya multi tafsir. Sehingga ketika ada beberapa tafsir, maka kita tidak bisa memaksakan. Itu zanni, seperti bersentuhan laki-laki dan perempuan. Ya, apakah bersentuhan itu maknanya adalah jima, hubungan suami istri, atau bersentuhan itu namanya lamas komunis itu bersentuhan saja, nanti zanni. Nah, kalau zanni seperti itu tidak bisa dipaksa, ya, itu zanni. Nah, itu dalil dari sisi itunya. Nah, jadi kata ateis itu, aku butuh dalil, nggak butuh dalil Quran, Sunnah, aku nggak percaya itu. Aku hanya butuh dalil akal. Jadi kalau kau meyakini semua ada yang menciptakan, lalu yang menciptakan Tuhan itu siapa? Kata Imam Abu Hanifah, dia santai menjawab. Kata Imam Abu Hanifah itu,
Kamu tahu nggak dari berapa angka 4 itu berasal? Ya, dari apa? Dari berapa 8 itu berasal? Dari berapa 16 itu berasal? Ya, dia dengan mudah. Yang 4 itu berasal 2 tambah 2, 3 tambah 1. 8 itu ya bisa 4 tambah 4, bisa 5 tambah 3. 16 itu bisa jadi 10 tambah 6, bisa juga 8 tambah 8. Lalu dari berapa angka 1 itu berasal, katakan? Ya, angka 1 berasalnya dari berapa? Kalau semua angka itu ada asalnya, 2 ada asalnya, 3 ada asalnya, 4 ada asalnya, lalu 1 itu asalnya apa? Kata Imam Abu Hanifah pada hadis. Bingung juga dia. Dan keberapa ya 1 itu berasalnya? Ya, jadi untuk urusan angka saja, kalau 2, 3, 4 dan seterusnya ada asalnya, tapi 1 tidak ada asalnya, bagaimana untuk urusan Tuhan? Ya, untuk urusan Allah, untuk angka saja 1, kamu tidak tahu dari apa berasalnya, dari berapa berasalnya. Tapi bagaimana dengan Allah? Di ulama-ulama kita itu sudah cerdas-cerdas, maksudnya. Ya, karena para nabi kita itu cerdas-cerdas. Makanya Nabi Ibrahim itu dikatakan dalam kisahnya, Nabi Ibrahim itu disebutkan walam yaku minal musyrikin wa makana minal musyrikin. Itu dalam surah An-Nahl itu sampai berulang kali di Quran. Kenapa bisa sampai begitu? Walam yaku minal musyrikin wa makana minal musyrikin. Itu kata para ulama bahasa, ungkapan sampai diulang-ulang itu menunjukkan dia hidup di tengah-tengah masyarakat musyrik, ya, masyarakat yang kufur, tapi dia sedikit pun tidak terbawa kemusyrikan. Itu hebatnya Nabi Ibrahim. Dia subur di masyarakat yang syirik, yang merusak, tapi sedikit pun tidak terbawa kepada kesyirikan. Apa yang menyebabkan begitu? Ya, apa yang menyebabkan begitu? Walaqad ataina Ibrahim rusda. Karena Allah telah memberikan kecerdasan kepada Nabi Ibrahim sebelum dia diutus menjadi nabi. Sehingga Nabi Ibrahim itu tidak pernah tersentuh dengan kesyirikan walaupun hidup di tengah masyarakat yang musyrik. Kenapa? Karena kecerdasan akalnya dan hidupnya hati. Nah, disinilah kita bisa berbaur tapi tidak luntur. Kenapa? Ketika akal kita hidup, ketika hati kita hidup. Ya, ketika akal kita hidup, hati kita hidup. Makanya aliran sesat itu biasanya poin pertamanya adalah mematikan akal dan hatinya. Cara mematikan akal itu, aliran sesat itu biasanya mereka tidak boleh berinteraksi kepada narasumber selain daripada narasumber yang ditentukan oleh dirinya. Itu biasanya begitu. Akhirnya kan jadi anak buah Panji Gumilang, kan begitu sebetulnya. Jadi anak buah Panji Gumilang itu awalnya karena dia tidak boleh interaksi kepada orang selain daripada Panji Gumilang. Didoktrin dulu sama dia. Jadi pokoknya selain daripada dirinya itu semuanya sesat. Sampai ada istilah periode Mekah, periode Madinah. Orang tuamu itu masih dalam kondisi periode Mekah, dia sasar. Oh, makanya dia mencuri harta orang tuanya nggak dosa, melawan ke orang tuanya nggak dosa, mau nanya ke kiai yang lain nggak boleh. Dimatikan dulu akalnya. Ya, saya kan 5 tahun di MUI di aliran sesat. Saya tahu persis bagaimana aliran sesat dalam menyesatkan orang. Ya, prosesnya. Ya, bagaimana di dalam menyesatkan orang. Dimatikan dulu, namanya brainwash gitu, atau brainstorming. Disuruh dia untuk tidak bertanya kepada yang lain. Disuruh dia untuk tidak mengkritisi terhadap apa yang disampaikannya dan tidak boleh dikomparasikan dengan yang lain. Itu caranya begitu berlaku. Doktrin dulu. Atau kalau perlu yang lain itu adalah sesat dulu. Karena periode Mekah gitu loh. Itu berawal begitu, Mas. Karena di kampus dulu kan 98 itu 99 kan sudah ada ini. Sampai ketika sudah mereka masuk, akhirnya mereka menemukan kejanggalan pun. Ketika menemukan kejanggalan menurut akalnya pun, wah ini adalah wahyu, karena wahyu memang tidak terjangkau oleh akal, kan begitu aja. Sehingga mereka terus doktrin seperti itu. Didoktrin. Nabiullah Ibrahim, dia berada di tengah masyarakat yang syirik tapi tidak terbawa syirik karena hidup. Sama ikan itu tidak terbawa asin ketika hidup, Pak. Walaupun dia berada di laut yang apa? Yang asin. Tapi begitu dia menjadi mati, maka jadilah ikan asin. Makanya ikan asin itu ikan mati, Pak, sebetulnya. Maka dia terbawa asin. Begitu sebetulnya. Nah, itu Nabi Ibrahim begitu. Kemudian Nabi Ibrahim itu malakutas, Allah perlihatkan tentang kerajaan. Ya, ini metodenya. Maka Nabi Ibrahim melihat tentang apa? Melihat tentang bintang. Bintang itu hilang, kata Nabi Ibrahim, wah ini Tuhan.
Tapi begitu bintang itu hilang, kata Ibrahim, inilah uhibbul afilin. Aku nggak suka dengan Tuhan yang hilang. Ini kalau Tuhan itu kadang muncul, kadang hilang, nanti repot. Waktu butuh nggak datang dia, ya. Waktu nggak butuh dia nongkrong gitu kan. Nggak suka Nabi Ibrahim. Udah begitu bintang hilang, muncul bulan, lebih terang. Kata Nabi Ibrahim, wah inilah Tuhanku. Bulan pun hilang. Nabi Ibrahim mengatakan, aku terbebas dari apa yang kau persekutukan. Begitu malam itu gelap, malam itu hilang, maka muncul siang, terbit matahari, lebih terang, lebih besar. Nabi Ibrahim mengatakan, inilah yang lebih besar, inilah Tuhan. Sampai-sampai penyembah matahari semuanya senang, karena Nabi Ibrahim mengakui kalau Tuhannya itu adalah matahari. Begitu matahari terbenam, Nabi Ibrahim pun mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ini kata para ulama, ada 3 teori kebenaran yang diperkenalkan Ibrahim di dalam meyakinkan kaumnya terkait dengan masalah Tuhan Allah. Ya, apa pertama kata Nabi? Yang pertama adalah teori indrawi, dengan melihat tentang benda-benda langit. Itu kan indrawi, karena orang-orang di masyarakat saat itu yang disebut dengan Tuhan itu harus nampak indranya. Empirik bahasa kita sekarangnya kayak gitu. Harus nampak, harus jelas, bisa diuji coba. Itu teori indrawi. Dan indra itu nggak selamanya benar, nggak selamanya benar. Physically, kebendaan. Jadi kalau dulu nyembahnya bintang, bulan, matahari, patung dalam bentuk batu, pohon, sekarang juga sebetulnya banyak orang-orang yang sebetulnya dia tidak merdeka karena masih mengagungkan hal-hal yang bersifat apa? Kebendaan. Hal-hal yang bersifat kebendaan itu kan materialisme gitu ya. Mungkin ya substansinya sama tetapi bentuknya beda. Kalau dulu misalkan Tuhan dalam bentuk benda, gunung, ya matahari, sekarang dalam bentuk apa? Materi. Bisa jadi dalam bentuk jabatan, dalam bentuk harta, dalam bentuk popularitas. Itu diagungkan sampai melanggar aturan agama, itu bisa jadi Tuhan-Tuhan. Ya. Nggak mungkin orang korupsi Pak kalau tidak menuhankan materi. Kenapa dia korupsi? Karena dia menuhankan materi. Kemarin ada jamaah saya yang galau bertanya. Saya juga nggak tahu, bertanya tentang gas melon. Ya, Ustaz, saya sendiri nggak tahu gas melon itu gas tabung gas yang berapa? Yang 3 kilo ya. 3 kilo sampai saya ke dapur aja yang ngeliat. Ya. Ada pertanyaan, Ustaz, gimana hukum kita menggunakan gas melon yang diperuntukkan untuk orang miskin? Emang gas melon untuk orang miskin? Karena saya nggak pernah beli gas gitu ya. Saya nanya ke istri saya, Bu, emang betul nggak gas itu? Iya, coba saya ke dapur. Sampai lihat, udah burem ini yang udah nggak ada tulisannya gitu ya. Udah burem saya. Jadi sampai ada jamaah itu, saking mungkin dia waras, Ustaz, bagaimana kita menggunakan gas melon? Yang gas melon itu diperuntukkan untuk orang miskin. Saya sampai nggak kepikiran gitu. Tapi ada yang sampai nanya begitu karena mungkin dia ikhtiar, kehati-hatian, khawatir yang dia masakan, yang dia makan dari gasnya hak orang lain. Kemudian ini, Bu, saya cek dulu, saya tanya dulu istri, Bu, gas melon itu apa? Emang betul untuk orang miskin? Katanya sih dulu iya begitu ya. Coba mana gasnya? Ya, udah buram tulisannya. Ada tanda kutip. Untuk orang miskin. Iya kata saya, untuk orang miskin. Saya orang miskin bukannya maksudnya gede-gede. Tapi karena kita belajar fikih, kita belajar seluk-beluk usul bahasa, saya ingin tahu ini yang disebut dengan untuk orang miskin ini, apakah hanya untuk orang miskin atau diprioritaskan untuk orang miskin? Ya, gitu kan? Saya kan tanya gitu. Saya tanya ke istri, ya, masalahnya kan kita nggak selamanya punya uang gitu. Kita jarang juga beli gas yang apa? Yang besar. Karena gas yang besar itu sekarang kan harganya 250.000 gitu. Kita jarang juga setiap itu punya uang terus. Kata saya sebagai saya tidak bisa karena saya menggunakan, akhirnya saya dimasukkan kepentingan itu. Saya tanya dulu lihat. Maka saya tanya, ini kira-kira untuk orang miskin itu bahasanya apakah hanya untuk orang miskin atau diprioritaskan bagi orang miskin? Kalau itu untuk orang miskin adalah hanya untuk orang miskin, saya katakan
Ini kita nggak boleh menggunakan kalau kita nggak masuk kategori miskin. Kalau di situ untuk orang miskin toh, karena itu adalah hak mereka, bukan hak kita. Tapi kalau bahasa untuk orang miskin, artinya adalah bahasanya skala prioritas, diprioritaskan untuk orang miskin, berarti yang lain boleh. Kalau orang miskin sudah terpenuhi, artinya yang lain boleh. Kata saya, makanya ibu coba ditanyakan kepada yang memberikan edarannya. Lu bingung juga Ustaz, saya nanya datang kemana gitu. Apa itu bagian daripada distribusinya gitu memang untuk orang miskin? Saya coba cek di dalam undang-undang itu. Ya karena kita juga kan menjawab sesuatu kan nggak boleh sembarangan. Saya cek undang-undang terang tentang surat edaran ya terkait dengan gas itu. Ya sekarang kan gampang, kita nggak punya KUHP kan gitu loh ya, nggak punya kitab undang-undang hukum pidana, kita punya KUHP yang ada di sini gitu kan. Saya cek tentang edarannya. Nah di edarannya kata saya, wah ini terkait dengan edarannya ini kayaknya mengantisipasi untuk pengusaha mikro, karena biasanya kan yang menggunakan pengusaha makro orang besar, pengusaha ini dia juga menggunakan subsidi dan sebagainya, sehingga pengusaha mikro, tukang gorengan, tukang ini, tukang itu nggak kebagian dan sebagainya, apalagi rumah tangga yang sebagainya. Kata saya, wah di edarannya masih bias kata saya. Nah ini kayaknya bukan hanya untuk orang miskin. Satu. Di sisi lain ternyata dijual bebas. Dijual bebas nggak Pak? Dijual bebas. Yasmin nggak ada tadi. Hah? Yasmin nggak ada. Tapi Jasmine nggak ada ya? Oh iya nggak ada ya. Berarti ini kaya semua gitu ya? Bukan kismin kayaknya begini. Saya lihat begitu. Kemudian saya ya karena kita memang tidak juga biasa memberikan pilihan. Sepertinya ini adalah diprioritaskan untuk orang miskin berdasarkan surat edaran, berdasarkan juga tentang cara mengedarkannya, bukan dikhususkan hanya untuk orang miskin. Kalau dikhususkan untuk orang miskin, berarti yang tidak masuk kriteria miskin nggak boleh kita menggunakan itu karena itu haknya. Saya berpikir kalau misalkan pejabat kita punya keyakinan kayak begini, punya kekhawatiran seperti ini rakyat biasa sampai khawatir menggunakan ini nggak akan terjadi yang namanya korupsi gitu. Dia menggunakan gas aja sampai dia pertanyakan ke gurunya gitu, karena dia ragu makanan yang dia makan dari hasil gas itu memunculkan hal-hal yang subhat apalagi kepada haram. Seandainya ini ada dalam pribadi siapa? Para pemangku jabatan kita, aman gaya negara kita gitu. Saya sampai berpikir seperti itu. Sampai ada kok jamaah yang nanya kayak begitu. Seandainya ini ada pada pribadi-pribadi pejabat, ya pemangku, penguasa kita, masya Allah, urusan dia ngunggain gas aja, dia masih nanya kira-kira boleh atau enggak, khawatir ini. Seandainya ini terjadi kepada para pemegang kekuasaan kita, aman negara kita ini. Ya, kalau kata Mahfud MD kan sekarang kita punya utang Pak, setiap jiwa dalam diri masyarakat Indonesia punya utang 28 juta. Zaman SBY 10 juta, sekarang naik. Padahal kita juga duitnya nggak nerima gitu loh. Tapi kita punya tanggungan, setiap pribadi warga negara Indonesia itu punya utang berapa? 28 juta gitu. Jadi kalau kita punya bayi baru lahir, itu bayi sudah punya utang 28 juta. Jadi 7.000 triliun itu kalau dibagikan begitu katanya Mahfud MD begitu. Ya, jadi begitu. Nah, jadi kemerdekaan dalam perspektif Nabi Ibrahim itu begitu. Jadi membebaskan manusia dari belenggu penyembahan, pendewaan terhadap hal-hal yang bersifat bendawi. Nah sama sebetulnya. Makanya ada ulama yang mengatakan apa? Huriyatul ibad min ibadatil ibad ila ibadatir rabbil ibad. Kemerdekaan hakiki itu adalah terbebasnya manusia dari penyembahan terhadap makhluk hamba menuju penyembahan terhadap Tuhannya hamba. Ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini merdeka yang hakiki. Nah, itu poin pertama ya, Nabi Ibrahim mengajarkan tentang kebenaran indrawi. Jadi tidak cukup dengan indra kebenaran itu. Tidak cukup dengan apa namanya dengan hal yang bersifat fisik. Ya. Pernah orang Yahudi itu datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ali ini julukannya ada radhiyallahu anhu. Ya kadang-kadang juga karamallahi wajah. Ya, sama seperti Nabi Ibrahim julukannya juga banyak ya. Kadang dijuluki sebagai Abul Anbiya, dijuluki juga sebagai Khalilullah, dijuluki juga sebagai Abu Tuyyub dan lain sebagainya. Orang Yahudi datang kepada Ali bin Abi Thalib. Orang Yahudi begini, wahai Ali, ini kalau Bapak baca tafsir surat yang ke-6 ayat 103, itu
Itu dijelaskan di dalam penafsiran Ali terhadap ayat ini. Ya. Kata orang Yahudi, wahai Ali, apakah engkau pernah melihat Tuhanmu? Kata orang Yahudi. Kata Ali, enggak pernah, aku enggak pernah melihat Tuhanku. Kemudian kata orang Yahudi itu, bagaimana mungkin kau menyembah Tuhan yang tidak pernah kau lihat? Menyembah Tuhan yang tidak pernah kau lihat. Kau hanya menyembah imajinasi. Kau hanya menyembah sesuatu yang khayalan. Kau menyembah Tuhan tapi tidak pernah kau lihat. Kemudian ada yang menjawab apa? La yudrikuhul absar walakin yudrikuhul basir. Kata Ali, Tuhanku tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata fisik, tapi dia bisa dijangkau oleh pandangan mata hati. Ali sudah tahu tentang teori kebenaran. Yang ketiga namanya intuisi, kebenaran spiritual yang melibatkan hati. Ini Pak, para sahabat Nabi itu cerdas-cerdasnya luar biasa. Jadi kata Ali, dia memang tidak dijangkau oleh pandangan mata, tapi dia bisa dipandang, dijangkau oleh pandangan mata hati. La yudrikuhul absar walakin yudrikuhul basir. Itu ayatnya surat yang ke-6 ayat 103 apa? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Itu tafsiran Ali bin Abi Thalib begitu. Ya. Jadi Ali mengajarkan kepada kita melalui jawaban dia terhadap orang Yahudi, Tuhan itu tidak dijangkau oleh pandangan mata fisik, tapi Tuhan bisa dijangkau oleh mata hati. Ya, ini kalau kita kaji ya pendapat-pendapat para sahabat ini, para nabi dalam kajian pemikiran Islam itu, masya Allah ya. Jadi kita sebetulnya hanya mengembangkan tentang apa-apa yang sudah diletakkan ya oleh para sahabat, para ulama kita. Jadi Ali ingin mengajarkan kepada kita tentang teori kebenaran itu. Yang ketiga adalah ada unsur hati. Jadi tidak semata-mata indera. Kalau Yahudi kan pertanyaannya begitu, apakah kau pernah melihat Tuhanmu? Kata Ali, tidak. Kata orang Yahudi, bagaimana kau menyembah Tuhan yang tidak pernah kau lihat? Ali menjawab, dia tidak terjangkau oleh mata fisik, tapi dia bisa terjangkau oleh mata hati. Jadi artinya Ali ingin mengajarkan, mengetahui Tuhan itu bukan hanya dengan fisik. Sama kan kita, misalkan Pak Bu, Allah itu menciptakan kita kan ada 5 panca indera. Nah setiap indera yang ada dalam diri kita ini kan, ini panca indera itu yang fisik Pak ya. Ini kan punya job desa masing-masing, punya wilayah kerja masing-masing. Saya minum teh manis misalkan, ya teh manis ini kan gulanya nggak kelihatan sama saya. Ketika saya mau bikin teh manis ini, ya untuk melihat bahan bakunya kan pakai mata. Bikin teh manis, 1 air putih, 2 pakai teh, 3 pakai gula. Itu pakai apa Pak? Pakai mata. Tapi begitu gula dimasukin, air putih yang panas dimasukin, teh dimasukin, kemudian dicelupin, kemudian diaduk, untuk mengetahui ini kurang apa, pakai apa Pak? Pakai lidah. Jangan pakai mata lagi. Ini teh manis kurang apa ya? Di kamar teh Pak. Diguyurkan karena mata. Ini kurang apa teh manisnya? Nggak bakalan ketemu sama. Cukup pakai lidah saya minum. Ini kira-kira kurang teh atau kurang garam, kurang gula atau apa? Lidah kita sama. Sama ibu-ibu juga mau bikin sambal. Untuk mengetahui bahan-bahan sambal itu kerjaan mata. Mana cabai, mana bawang, mana tomat, mana garam, mana gula. Begitu itu sambal bahan-bahan cabai di blender, digiling, dihalusin sampai halus. Ibu pingin tahu ini kira-kira kurang apa, jangan dikena matain lagi Bu. Di sambal kurang apa ya sambalnya kira-kira? Ibu cukup pakai lidah, ini kurang apa sambal ini? Lidah bisa tahu, walaupun sudah nyampur, sudah halus, sudah nyatu, tapi lidah itu bisa tahu. Jadi dia bukan kerja mata lagi, tapi kerja lidah. Itulah hebatnya lidah. Udah bercampur seperti apapun bisa ketahuan. Kan begitu sama. Ya, kita ingin mengetahui tentang suhu di ruangan ini berapa derajat. Jangan pakai kompas.
Walaupun kompas Bapak 100 juta harganya nggak bakalan ketemu. Tapi harus pakai apa? Harus pakai termometer. Walaupun termometernya cuma 100.000 ketemu. Sama, Ali ingin mengajarkan kepada orang Yahudi, kau kalau ingin mengetahui tentang Tuhan jangan pakai apa? Jadi alat yang salah, kesimpulan kau jadi salah. Jadi kata Ali, Tuhan tidak bisa dijangkau oleh mata fisik, tapi Tuhan bisa dijangkau oleh mata. Jadi Ali ingin mengajarkan ada indera lain, ada alat lain untuk mengetahui Tuhan. Makanya sebetulnya kita bisa menjawab tentang orang ateis yang tidak mengakui tentang keberadaan Tuhan hanya dengan akal, dengan pertanyaan, dengan jawaban dari siapa? Ali bin Abi. Bayangkan beberapa tahun yang lalu Ali bisa mematahkan teori itu. Kan begitu Pak? Ya kan? Bapak juga kan tahu kan, nggak pernah melihat tentang wujud vitamin dalam susu, wujud vitamin di dalam buah, wujud vitamin di dalam sayur, ya kan? Tapi kan Bapak yakin kalau dalam susu, dalam buah, dalam sayur itu ada apanya? Walaupun sampai detik ini Bapak pernah melihat bentuknya nggak? Enggak. Kita kan kadang-kadang suka standar ganda. Kalau urusan dari Tuhan pinginnya ilmiah banget, semuanya empirik. Tapi urusan dari dokter samina wato, nah kadang-kadang sama Allah suruh puasa, kadang-kadang nanya apa puasa itu alasannya secara ilmiah. Pas mau dioperasi sama dokter suruh puasa, nggak pernah nanya dalilnya. Kamu dioperasi ya puasa dulu, nggak pernah dalilnya apa dong? Ayat berapa, surat apa, hadisnya riwayat siapa? Cek dokter, Aisyah yang hirup turutkan, namun hayang paeh nggak menurut kain gitu. Kan gitu paling gitu ngomongnya dokter kalau kesel-keselnya. Lo kalau pengen hidup turutin perintah gua. Kalau lo pengen hidup, kalau lo nggak mau hidup lagi udah habis dioperasi udah lo makan aja pokoknya begitu. Kita kan kadang-kadang suka gitu orangnya, suka standar ganda gitu. Ya, disuruh sama Allah nutup aurat pakai kerudung nanya dalilnya apa. Disuruh sama polisi pakai helm nggak pernah nanya dalilnya apa. Pak polisi suruh pakai helm nggak pernah nanya. Nah, jadi kita itu kadang-kadang apa namanya ilmiahnya itu sok-sokan kadang-kadang. Ya. Kepada agama sok kritis, tapi kepada yang lain sam'an atau ta'atan. Walaupun agama kita juga sebetulnya pasti punya tujuan-tujuan yang seperti itu. Nah, jadi kebenaran indra. Kemudian akhirnya kebenaran akli. Nabi Ibrahim kemudian setelah diperlihatkan, loh, kok Tuhan hilang sih? Masa ada Tuhan hilang? Masa ada Tuhan berubah-ubah? Masa ada Tuhan nggak stabil? Mulai akalnya diajak. Akalnya tuh, aku nggak suka main hilang dah. Kalau Tuhan berubah-ubah, kalau Tuhan begini, itu kaumnya diajak begitu Pak. Nanti kalau Tuhan berubah-ubah, kalau Tuhan banyak nanti repot. Yang satu pingin ngasih, yang satu nggak mau ngasih. Yang satu pingin ngebangun, yang satu pingin ngerusak. Kata Nabi, wah Tuhan itu nggak mungkin kayak begini. Tuhan itu harus tunggal, harus esa. Baru Nabi mengatakan, inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan ini semua. Jadi kalau kita mau mengakui Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Ngapain kita sembah ciptaannya? Lebih baik kita sembah apanya? Yang menciptakan. Itu yang disebut dengan kebenaran hati. Nabi Ibrahim melihat kebenaran bukan hanya indera, bukan hanya akal, tapi ada yang disebut dengan kebenaran intuisi yang melibatkan apa? Hati. Dan ini yang diambil oleh Imam Ghazali. Teori kebenaran Imam Ghazali, satu rasionalisme, empirisme, intuisi, dan khobar sodik. Apa khobar sodik? Informasi yang benar. Satu berasal dari Quran Sunnah, yang kedua bersumber dari ulama-ulama yang otoritatif. Maka sumber keilmiahan dalam Islam adalah 4. Kalau dalam Barat ada 2, rasionalisme, empirisme, tapi dalam Islam intuisi, qalbu, dan juga khobar sodik. Ini satu. Udah bunyi tit katanya gitu ya. Hah? Berapa? Oh 17 menit lagi. Dilanjutin atau gimana nih? Hah? Lanjutin dulu. Kalau nggak dilanjutin disambung Pak Doni ya. Gitu. Jadi gitu. Itu satu ya. Kebenaran perspektif Nabi kebenaran kemerdekaan dalam pandangan Nabi Ibrahim. Terbebasnya kita dari orientasi hidup yang salah ya. Jadi kalau kita kaitkan ya kontekstualisasikan dengan zaman ini ya kita juga kadang-kadang merdeka
secara fisik ya, dari penyembahan terhadap patung berhala, tapi tidak sedikit juga yang terjajah melalui penyembahan terhadap hal yang bersifat materialisme. Ya, kenapa? Buktinya korupsi itu disebabkan karena pengagungan terhadap materi. Itu yang terjadi. Yang kedua, Nabi Musa. Nabi Musa ini, kemerdekaan dalam perspektif Nabi Musa. Nabi Musa ini diutus oleh Allah khusus ya, untuk membebaskan Bani Israel dari rezim Fir'aun. Fir'aun ini kan rezim ya, diktator, otoriter, sombong. Kalau Quran menyebutnya mustakbiruna fil ardi. Ini rezim yang menyombongkan diri di muka bumi, Fir'aun. Fir'aun itu lakob ya, julukan. Jadi kalau misalkan sekarang presiden ya, julukan pemimpin negara ya, pada masa itu namanya Fir'aun. Karena namanya itu kan namanya itu siapa? Fir'aun? Manifteh ya, Manifteh atau anak Ramses. Ya, anak Ramses satu, Manifteh, Fir'aun. Itu julukan Fir'aun itu. Karena namanya bukan Fir'aun. Ya. Sama kalau misalkan kita ada presiden, ada raja, ada sultan. Kalau di Brunei sultan, itu julukan untuk suatu pemimpin di masa itu di Mesir, dan dia diktator, itu namanya Fir'aun. Nabi Musa itu diutus oleh Allah menghadapi rezim kayak begitu. Nabi Musa itu Pak, objek dakwah yang dihadapi itu Pak, penguasanya Fir'aun, ekonomnya Korun, teknokratnya adalah siapa? Haman, ulamanya adalah Bal'am. Ngeri gak kayak gitu? Penguasanya siapa? Fir'aun. Teknokratnya Haman. Ya, ekonomnya Korun. Ya, Korun. Jadi 9 naga sama 1 korun kalah Pak. Karena korun itu yang dijelaskan Quran dalam surat 28 ayat 76 ya. Jadi Allah itu menjelaskan tentang harta korun itu hanya kuncinya doang. Ya. Jadi 28 ayat 76 itu kuncinya saja itu tidak bisa dibawa oleh orang biasa melainkan oleh 40 orang kuat. Musbah di situ dikatakan ada yang mengatakan 40. Ya, 40 orang-orang kuat, orang-orang terlatih, binaraga lah. Kayak segede-gede aderai lah, bukan binarangka. Binarangka mah gak bakalan kuat, itu rangka doang gitu. Itu binaraga itu 40. Itu kuncinya, bukan apanya? Bukan hartanya. Kunci gudangnya 40 orang kuat. Bagaimana hartanya? Ya, itu korun. Tapi harta yang menurut persepsi manusia tidak akan pernah habis sampai jangankan 7 turunan, mungkin ya 70 turunan kali itu. Itu ternyata habis dalam waktu sekejap. Ya. Jadi bumi itu mengalami likuifaksi. Kalau sekarang istilahnya apa? Likuifaksi. Seperti yang terjadi di mana? Di Palu. Di Palu itu kan itu likuifaksi. Jadi kalau kita lihat tentang bumi yang terjadi pada masa Firaun itu adalah likuifaksi. Korun itu likuifaksi. Kemudian likuifaksi, diambleskanlah korunnya, diambleskanlah rumahnya, dan plus juga gudang hartanya. Jadi yang diprediksi tidak akan pernah habis ya, 70 turunan habis dalam waktu apa? Sekejap. Sama yang di Palu itu kan yang hebat-hebat bagi Allah itu gampang. Makanya Allah itu dahsyat. Yang saya pernah katakan, Allah itu mampu memiskinkan orang tanpa sedikit pun mengurangi hartanya. Jadi orang itu bisa dimiskinkan Allah tanpa sedikit pun hartanya diapain? Dikurangi. Tanpa sedikit pun diambil, tapi sudah dimiskinkan Allah. Apa? Tadi punya segala-galanya, di rumahnya komplit, tapi semuanya pajangan. Mau minum teh manis, Pak, jangan, diabetes. Mau ngopi, Pak, jangan, nanti mahal. Mau yang digoreng-goreng, Pak, jangan, nanti kolesterol. Mau yang direbus-rebus, yang hijau-hijau, Pak, jangan, nanti asam urat. Mau tidur di atas kasur yang empuk, Pak, jangan, nanti syarat kejepit. Jadi semuanya punya dia, tapi hanya apa? Pajangan. Pajangan dan bujangan. Ya, pajangan dan
Jadi semuanya ada dia, tapi sama Allah udah dimiskinkan karena semua yang dimilikinya hanya pajak. Terus kata suaminya, yang boleh apa tuh Bu? Yang boleh nanti mama yang bikinin bubur disaring lagi, nggak boleh pakai rasa gitu. Terus kata dokter, Bapak setiap jam 8 harus jalan-jalan keliling komplek, nggak boleh pakai sendal, nggak boleh pakai baju, pakai kolor ya doang. Nah, supaya kena sinar mata. Semuanya punya, duit banyak, tabungan banyak, dompet tebal dengan ATM, tapi pajang. Jalan jauh nggak bisa, dikit jalan pingin kencing dulu. Kagak sih, Allah itu mampu memiskinkan orang tanpa dikurangi sedikit pun apanya? Hartanya. Ama Allah nggak dicabut sedikit. Siap, boga sekali ada duit miliaran, rumah gede, tapi tetap semuanya pajang. Rumah 3 tingkat, tapi yang dia gerak cuma di pasar, di kamar dengan kasur, dapur, sumur, tiru kasur, dapur, sumur. Boro-boro ke lantai 3, lantai 2 geges kuat. Jadi Allah itu gampang. Makanya korun yang diprediksi 70 turunan gak bakalan habis dalam waktu sekejap, likuifaksi itu, ambles semuanya. Nah itu yang dihadapi Musa modelnya kayak begitu model. Nah, tapi bagaimana cara Nabi Musa di dalam membebaskan kaumnya dari kezoliman rezim? Nah, merdeka itu terbebasnya seseorang dari kezoliman orang lain. Kita bisa jadi terbebas dari rezim kolonialisme, rezim eksternal Belanda, Jepang, Inggris. Apakah kita juga sekarang terbebas dari rezim internal gitu? Itu kan juga perlu introspeksi. Karena dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang namanya merdeka itu kan bebas, lepas, ya kan? Tidak lagi kebergantungan, ya, dan bisa menentukan nasibnya sendiri. Itu dalam KBBI kan begitu. Arti merdeka adalah bebas, lepas, tidak lagi kebergantungan. Nah, sekarang apakah kita sudah bebas, lepas, dan tidak bergantung atau bisa menentukan nasibnya sendiri atau tidak? Tuh. Singkat, yang ketiga adalah merdeka dalam perspektif Rasulullah SAW. Rasulullah diutus kepada masyarakat yang mengalami 3 penjajahan sekaligus. Nah, ini Rasulullah. Masyarakat Mekah, 1, ya, penjajahan dalam bentuk orientasi hidup yang salah. Karena masyarakat Mekah masyarakat penyembah berhala juga. 2, terjadi penjajahan ekonomi, karena saat itu kekayaan hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja di masa Rasul. Yang ketiga, penjajahan dalam bentuk kezaliman sosial, perbudakan, diekspresikan dalam bentuk perbudakan. Jadi Rasul diutus oleh Allah kepada masyarakat yang mengalami 3 penjajahan sekaligus: disorientasi hidup, penjajahan ekonomi yang diekspresikan kekayaan hanya berputar di kalangan orang kaya. Kemudian muncul ayat yang mengecam itu. Yang ketiga, kezaliman sosial yang diekspresikan dalam bentuk perbudakan. Makanya Rasul diutus fakku raqabah au itamun fi yaumin bi masqubah. Itu misi Rasul adalah fakku raqabah, membebaskan manusia dari perbudakan. Dan hebatnya Rasul mampu memerdekakan 3 bentuk penjajahan itu dalam waktu 23 tahun. Dalam waktu berapa? 23 tahun. Kata Gustave Le Bon, seorang ilmuwan Prancis, tidak ada satupun pemimpin negara bahkan dunia yang mampu membebaskan masyarakatnya, penduduknya dalam waktu 23 tahun, dalam waktu kurang dari 1 generasi. Prancis bisa membangun negaranya seperti ini butuh waktu sekitar 1000 tahun atau 30 keturunan. Jadi minimal butuh 30 keturunan, 30 generasi untuk membangun negara seperti Prancis. Tapi itu tidak terjadi dengan orang yang bernama siapa? Muhammad. Kata Gustave Le Bon, Muhammad hanya mampu membebaskan kaumnya dalam waktu kurang dari 1 generasi, 23 tahun. Ini harusnya kan dijadikan sebagai qudwah, uswah. Qudwah dan uswah. Bagaimana Rasulullah dalam waktu singkat. Dan itu pengakuan. Dan bukan pengakuan orang biasa, tapi pengakuan ilmuwan berdasarkan riset dia. Ya, Gustave Le Bon itu sampai begitu. Robert N. Bella juga sama. Gara-gara risetnya terhadap negara Madinah, dia mendapatkan Piala Nobel.
10 tahun dia riset. Begitupun dengan Michael Hart gitu ya, yang menyatakan Rasulullah adalah merupakan manusia paling berpengaruh di antara pemimpin dunia. Jadi ini kan artinya sangat luar biasa, dan itu Allah abadikan dalam Quran tentang bagaimana Rasul membebaskan kaumnya dari 3 bentuk penjajahan. Penjajahan disorientasi hidup, penjajahan ekonomi, penjajahan kezaliman sosial. Tapi ya tadi, kita kadang-kadang kurang pede dengan Nabi kita dan ajarannya. Itu barangkali ya kajian Al-Mustafad min Qasasil Quran kita spesial Agustus ya, dengan tiga Nabi dalam memandang tentang makna. Karena sejarah itu begitu saja rukun, artinya pohon itu tumbang kemudian muncul tunasnya, tumbang lagi, dan itu saja rukun. Jadi dia bisa berulang walaupun casingnya berbeda, pemerannya apa berbeda, tapi skenarionya bisa tetap sama. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Sudah masuk syuruk ya. Kalau ada pertanyaan, falyatafadhal mashkuran. Ada sharing atau apa, silakan. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.